Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Tiki. Ya, pertama-tama sorry, udah lama gak bikin video. Karena yang pertama, ya biasa, penyakit manusia pada umumnya, procrastination. Nunda-nunda terus sukanya. Dan yang kedua, bingung. Gimana cara yang bagus buat jelasin problem ini. Tapi akhirnya nemu, ya mungkin lebih baik kalau pakai PPT biar lebih cepat aja. Dan ya, daripada saya nulis dari awal programnya, kayaknya kelamaan. Dan perlu jelasinnya juga perlu waktu, jadi daripada buang-buang waktu kalian mending saya bikin PPT biar lebih singkat. Yaudah, langsung aja ya. Jadi kita lanjut bahas problem selanjutnya, faktorisasi prima. Ini di italics problem selanjutnya. Yaudah, jadi deskripsi soalnya. Kita dikasih bilangan positif n dari 2 sampai 1 juta. Lalu kita diminta untuk faktorisasi bilangan tersebut. Jadi outputnya nanti P1. P1 ini bilangan prima, pangkat A1, P2 pangkat A2, dan seterusnya. Dan ya, nilai P1 harus lebih kecil dari P2 sampai Pn, dan AI-nya lebih besar dari 1. Jadi kalau pangkatnya 1, ya udah nggak usah di print aja, nggak usah di print pangkat A, pangkat 1 itu nggak usah, langsung P1 aja. Contohnya itu. Tapi kalau lebih dari 1 ya harus dicetak. Contohnya, ya kalau n-nya 6 kan 2 kali 3. Jadi nggak usah tulis 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 1 gitu, nggak usah. 2 kali 3 aja. Kalau 5 6 ya 8 kali 7 kan, 2 pangkat 3 harus ditulis pangkat 3-nya kali 7. Nah, solusinya gimana? Nah, mari pecahkan problemnya ke beberapa subproblem. Pertama, gimana cara dapat list dari bilangan prima? Yang kedua, gimana cara dapat nominal pangkat dari bilangan prima itu? Ya kan? Nah, yang satu, ini gimana cara dapat P1, P2 sampai Pn ini? Oke. Nah, kalau pengen tahu bilangan-bilangan prima ini, kita pertama harus generate bilangan prima. Nah, kalau generate bilangan prima, ada beberapa cara. Ini saya jelasin beberapa cara ya. Yang naif dulu deh, yang paling simple. Yaitu kita iterasi dari 2 sampai n. Kalau prima kita taruh di vektor. Nanti dapat prime listnya. Nah, gimana cara implement is prime ini? Nah, yang pertama yaitu kita cek aja dari 2 sampai angka dikurangi 1. Kalau angkanya habis dibagi i berarti dia bukan prima kan. Itu kan cara ngecek bilangan prima yang paling dasar. Nah, tapi problemnya adalah di kompleksitasnya. Mari kita cek. Jadi kompleksitas di sini ini kita bisa lihat kan ON kan. Nah, kalau yang ini juga ON. Jadi totalnya ya ON kuadrat. Yang mana pasti TLE, time limit exceeded. Kalau N-nya maksimal kan 1 juta. Jadi pasti TLE. Nah, cara naif kedua, implementasinya yang atas masih sama. Dari 2 sampai N, kalau prime kita push ke vektor. Nah, kita yang berubah ini ya ini is prime optimized. Nah, caranya adalah kita cuman perlu cek sampai square root dari angkanya itu. Ya. Dan kompleksitasnya kita cek ini masih ON. Yang ini cuman square root N. Kompleksitasnya lebih bagus daripada N kuadrat, N kali square root N. Tapi sayangnya ini masih TLE kalau N-nya sampai 1 juta, ya kan? Karena kalau 1 juta berarti 1 juta dikali square root dari 1 juta kan 1000. 1 juta kali 1000 jadi 1 miliar, itu TLE. Nah, cara yang gak naif gimana? Kita bisa pakai sieve of Eratosthenes. Sieve ini artinya saringan ya. Ya, jadi observasinya sieve of Eratosthenes ini sebenarnya simpel banget. Jadi kalau X itu bilangan prima, maka X kali 2, X kali 3, dan seterusnya itu pasti bukan prima. Karena bilangan prima kalau dikali 2 kali 3 ya jelas bukan prima kan. Nah, jadi kita langsung aja cek. Jadi di sini ini ada bilangan dari 1 sampai 100. Algoritmanya gini. Jadi kita langsung aja angka 1 ini kita tahu nggak prima. Jadi kita langsung set aja. Nah,
2 ini kan prima, tapi 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya sampai 100 ini nggak prima, jadi kita bisa mark sebagai nggak prima. Terus 3 kita tahu prima, nah makanya 6, 9, 12, 15, 18, 21 itu bukan nggak prima, kita bisa set. 4 nggak prima, maka seterusnya pasti nggak prima, dan kita sudah urusin itu sebelumnya di 2. 5 kita tahu prima, nah makanya 10, 15, 20, 25, 30, 35 ini semua ini bakal dicoret, ya kan? Nah 6 nggak prima, 7 prima kan. Oke, jadi 14, nanti 49, 91 ini bakal dicoret, 77 juga ya. Jadi yang tersisa tinggal ya udah semua pilihan prima. Kita nggak usah 11 ini ya, maksudnya begitu udah sampai 10 ya udah gitu. Nanti kita jelasin kenapa cuman sampai, kita perlu ngecek cuman sampai 10 aja, yang 11, 13 terusnya itu nggak usah. Tapi oke. Nah kita saya jelasin yang cara naif dulu ya. Ya naif ini algoritmanya jelas lebih baik kompleksitasnya dari sebelumnya, tapi ini masih yang belum optimize. Nanti saya akan jelaskan yang optimize. Jadi yang naif kita bisa siapkan pilihan prima ini ukurannya 1 juta ya, karena n nya kan 1 juta kan. Kita bikin prosedur shift. Kita tahu nomor 1 ini bukan prima. Nah kita harus pertama-tama set semua elemen ini prima ya, jadi kita asumsikan semua pilihan prima, lalu kita set satu bukan prima. Nah kita bisa iterasi dari 2 sampai n. Begitu nggak prima kita langsung skip aja, karena pasti udah diurus di sebelumnya, di angka i sebelumnya. Nah kalau prima kita cek dari c itu i kali 2 dan seterusnya, berarti i kali 2 nanti tambah i jadi i kali 3, itu set c sebagai nggak prima. Sesimpel itu ya. Nah lalu kompleksitasnya gimana? Kita bisa lihat di sini. Jadi untuk misalkan i nya 2, berarti nanti jumlah operasinya itu kira-kira adalah n dibagi 2. Kalau n nya 3, nanti kan pasti n per 3 jumlah operasi di c nya ini, jumlah iterasi di sini. Kalau n nya 4, n per 4. Kalau i nya n, ya kira-kira n per n satu operasi, ya kan. Nah ini jumlah ini adalah ya sekitar n log n. Loh, kok bisa n log n kan? Nah kenapa bisa? Nah ini n per 2 tambah n per 3 tambah n per n ini sama dengan ln n. Ln n ini natural logarithm, logaritma dengan basis Euler number. Dari Euler number itu 2,71 sekian. Nah ini mirip dengan log dengan basis 2. Nah jadi kita bisa asumsikan ya n log n lah, n log n. Nah ini saya ngambil sumbernya dari sini, Wikipedia, harmonic series partial sums. Saya nggak tahu kenapa bisa ln n, jujur saya nggak tahu. Ini dulu kayaknya ada di kalkulus, tapi jujur sudah lupa, dan mungkin buat konteks kita nggak terlalu penting ya. Tapi ya mungkin kasarannya mungkin diapalin aja kalau ya ini pola kayak gini nih n log n, kira-kira gitu. Nah kita balik ke yang optimize kan. Yang optimize nih ada beberapa perubahan dari kodenya. Yang pertama kita cuma perlu sampai i kali i aja, i kali i kurang dari n. Dan yang ini kita bisa instead of mulai dari i kali 2, kita bisa langsung mulai dari i kali i. Nah pertanyaannya kenapa bisa kan? Kita cek yang di sini, c sama dengan i kali i. Nah kalau i nya 2, kita kan langsung mulai dari c, 2 kali 2 nanti 2 kali 3 dan seterusnya. Itu seperti biasa kan. Kalau i nya 3, kita bisa langsung dari 3 kali 3, nanti c tambah i jadi 3 kali 4 dan seterusnya.
Nah, kita nggak perlu cek yang 3 kali 2 karena 3 kali 2 ini sudah diproses di I2, 2 kali 3 ini, ya kan? Nah, I sama dengan 4, yaitu ya kita langsung aja 4 kali 4, 4 kali 5. Yang 4 kali 2 dan 4 kali 3 ini sudah diproses di I2 dan I sama dengan 3. Jadi kita bisa langsung I kali I. Nah, yang kedua, yang I kali I, kita cuma perlu cek sampai I kali I kurang dari N. Nah, kenapa gitu? Karena kalau asumsikan ini salah ya. Jadi kita langsung aja I kali I lebih dari N itu masih ada yang perlu kita cek gitu. Nah, kalau I kali I lebih dari N, sedangkan di bawahnya ini C sama dengan I kali I. Nah, padahal berarti kan C-nya lebih besar dari N kan. Yang mana ya pasti nggak masuk dalam kondisi ini. Jadi kayak percuma gitu. Jadi ya I kali I ini udah cukup I kali I kurang dari N. Nah, kompleksitasnya ini N log dari log N. Jadi ini bukan lebih besar daripada N log N, ini lebih kecil. Yang ini kompleksitasnya lebih bagus dari N log N. Ini log dari log N, ya. Jadi kenapa bisa ini, jujur saya nggak tahu. Tapi mungkin nggak terlalu penting buat konteks kita juga. Tapi ya khusus buat safe harbor atau tenis algoritma ini N log N. Bisa cek di Wikipedia aja kalau tertarik sama proofnya mungkin. Nah, jadi ya bagian 1 cara dapat list bilangan prima sudah selesai. Oke. Yang cara kedua, yang bagian kedua, gimana cara dapat nominal pangkat dari masing-masing bilangan prima. Nah, ini jadi untuk yang outputnya, jadi kita pengen tahu A1, A2 sampai AN. Sebenarnya simpel aja nggak sih? Begitu kita udah tahu bilangan primanya, kita tinggal iterasi aja. Lalu kita coba bagi input N-nya itu dengan bilangan prima, dan kita simpan counternya. Jadi kita bisa punya metode faktorisasi ini. Kita dikasih N, parameternya N dan bilangan prima, list bilangan prima itu. Nah, ini aku bakal return answer ini ya. Answer ini list dari pair of in sama in, pasangan dari in. Yang pertama ini bakal bilangan prima, yang kedua ini bakal jumlah pangkatnya. Kita bisa aja, kita tinggal iterasi aja. Ketika n-nya masih lebih besar dari 1 dan ya masih ada bilangan prima yang bisa kita cek, ya udah kita begitu n-nya bisa dibagi sama bilangan prima ya kita bagi, terus kita tambah pangkat counternya kan. Kalau lebih besar dari 0 ya udah kita push ke jawaban ini. Ya udah, kita jangan lupa di increment indeksnya, lalu kita return. Nah, kompleksitasnya ya kita bisa lihat base case-nya. Base case-nya ini kalau misalkan n-nya 2 pangkat 19, itu bilangan 2 pangkat X terbesar sebelum 1 juta, ya sekitar 524.000. Ya ini sebenarnya kita cuma butuh 19 operasi kan, buat membagi n dari 2 pangkat 19 sampai 1. Jadi cepat banget. Jadi ini sebenarnya cuma O log n. Yang worst case-nya, misalkan n-nya itu bilangan prima terbesar yang kurang dari 1 juta. Nah, kita itu perlu iterasi sampai bilangan prima tersebut. Nah, berapa banyak bilangan prima kurang dari 1 juta? Ini kalau kalian pakai shift tadi, gampang ya, tinggal buat dapat list of bilangan prima dan kalian tinggal dapetin ukurannya. Dan ini sebesar 78.500-an. Jadi cuman perlu 78.000 operasi untuk faktorisasi maksimal. Ya kita bisa bilang P ini banyak bilangan prima kurang dari 1 juta. Jadi masih kecil ya kalau cuman 78.000. Nah, kan udah dapatkan hasil faktorisasi ini, ya tinggal print aja. Kalau I-nya lebih besar dari 0, kasih spasi X spasi, print bilangan primanya. Kalau lebih besar dari 1, kita kasih pangkatnya. Itu aja.
Nah, kompleksitasnya totalnya ya shift of Eratosthenes-nya ON log n, bilangan yang faktorisasi OP. Ya, jadi kita bisa bilang kesimpulannya ini lebih besar daripada OP. Ya, sekitar ON log n. Kira-kira gitu. Ya udah, gitu aja. Sebenarnya gampang ya. Jadi, tapi kalau misalkan Mas ada yang nggak jelas, taruh di komen aja. Nanti saya akan bantu jawab. Atau teman-teman lain kalau bisa diskusi ya diskusi aja. Jawabin aja. Jadi kalau misalkan suka ya silahkan like. Kalau pengen subscribe, please subscribe. Oke, gitu aja. Terima kasih udah mau dengerin. Semoga belajar sesuatu hari ini. Terima kasih.